Film diawali dengan diperlihatkan gadis muda berparas cantik sedang berjalan bersama om-om yang sambil merangkulnya. Ternyata tujuan mereka berdua adalah ke tempat bermain judi semacam bermain poker gitu. Di sini terlihat raut wajah gadis muda tadi yang sepertinya menahan sesuatu, yang ternyata dia menahan asap rokok, mengakibatkan gadis tersebut batuk. Om itu berhasil memenangkan permainan dan terlihat tawa bahagia dan senyuman dari om dan gadis cantik tersebut. Setelah menemani om tadi, tampak si gadis sudah pulang dan berada di kamar. Si gadis di sini bernama Rani. Oke, sekarang kita panggil Rani aja ya. Rani tampak menjatuhkan foto, yaitu foto ayahnya. Seketika dia mengingat apa yang terjadi pada ayahnya. Keesokan harinya, Rani pun berangkat sekolah. Terlihat ia pun sedang berduaan bersama cowok, yang ternyata itu adalah pacarnya, yang bernama Arkan. Saat di kelas, begitu pos pelajaran telah mau selesai, mereka pun dikasih tugas. Singkat cerita, Arkan cowoknya Rani ini sangat dikenal pintar oleh kalangan sekolah. Sampai bapak guru pun memujinya. Saat pulang sekolah, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk meluangkan waktu bersama. Arkan pun mengantar Rani pulang, tetapi setiap mengantarkannya pulang, tidak pernah sekalipun sampai di rumah. Dengan alasan Rani tidak pernah terus terang dengan orang tuanya mengenai hubungan mereka. Padahal, ya nanti kita bakalan tahu, simak aja terus. Mereka pun berhenti tepat di parkiran sepeda. Rani pun mengambil sepeda dan bergegas pulang sendirian. Ketika akan pulang, sesampainya di rumah, terlihat ibunya Arkan ketahuan nangis dan Arkan menenangkan ibunya. Singkat cerita, ini ternyata keluarga kayak broken home gitu guys. Setelah mereda tangisan ibunya, Arkan mendapat tugas untuk menjemput tantenya di hotel. Saat di lobi, ternyata dengan terkejutnya Arkan melihat Rani sedang berjalan bersama om-om yang sama pada saat di awal film. Arkan mengikutinya, tetapi dia tertahan oleh penjaga tempat tersebut dengan alasan itu merupakan ruangan khusus, jadi tidak boleh masuk gitu guys, karena itu merupakan ruangan khusus katanya. Arkan pun berkali-kali menelpon Rani tapi tidak diangkat dan dimatikan. Setelah Rani dan om itu mau pulang, ternyata Arkan masih menunggunya di bawah dan melihat langsung dengan mata kepalanya. Arkan pun mengajak Rani untuk bertemu di taman. Rani pun mengganti pakaiannya lalu bergegas ke taman. Sampainya di taman, Rani pun berbohong dan sebelumnya Arkan udah mengetahui kalau dia melihat Rani berjalan bersama om-om dan memperlihatkan foto dia sama om tadi. Arkan pun sangat marah. Rani ingin menjelaskan tetapi Arkan tidak mau mendengarkannya. Arkan pun memutuskan hubungannya bersama Rani dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya di sekolah tampak Arkan begitu mencuekkan Rani. Kalau dipikir iya sih, kesel. Lanjut. Di sini foto Rani bersama om-om pun tersebar di sekolah. Dia pun sangat sedih. Ia pun merasa sangat malu dan jadi bahan omongan di sekolah. Singkat cerita, di kelas pun kedatangan murid baru yang bernama Gibran. Kelas pun terlihat heboh semenjak kedatangan Gibran. Dengan so asiknya, dia pun duduk di sebelah Rani dan mengajak kenalan. Scenes pun berpindah di mana memperlihatkan keluarganya Arkan yang sedang bertengkar. Arkan pun mengikuti ayahnya. Dan secara diam-diam dia melihat ayahnya yang sedang bersama perempuan lain. Tapi tiba-tiba ibunya menelpon dan memohon untuk segera pulang. Tanpa sengaja Arkan melihat Rani yang masuk di rumah yang sama seperti ayahnya. Nice, semakin nice. Bersih ah. Lanjut, Gibran ternyata terlihat mencoba mendekati Rani. Dan tetapi mendapatkan respon yang Gibran yang terlihat mencoba mendekati Rani, tetapi tidak mendapat respon dari Rani. Dan Gibran pun tidak pernah menyerah dengan perasaan kepo. Gibran pun mengikutinya sampai di rumah. Di rumah, Rani bertengkar sama ibunya, membicarakan tentang ayahnya. Rani pun ditampar sama ibunya. Tetapi ibunya Rani menyesal dan meminta maaf kepada Rani. Rani pun pergi keluar. Saat di luar, datanglah pria menjemput ibunya. Sekarang sudah bisa disimpulkan bahwa pria ini adalah ayah Arkan. Rani pun menangis dan sangat terpukul, dan ternyata ada Gibran di sana. Gibran pun mencoba menghibur Rani dan menenangkannya. Malamnya pun Rani menelpon Gibran dan terlihat sangat gembira dan bahagia kayak baper gitu. Di sekolah,
Rani pun diledek sama teman-temannya mengenai masalah Rani pergi sama om itu. Rani pun emosi lalu menampar cewek itu dan baku hantam. Dan guru pun datang memarahinya. Tiba-tiba datang Arkan dengan parahnya menyalahkan si Rani. Rani dihukum membersihkan meja dan buku-buku aja kok. Datanglah Gibran membawakan minuman untuk Rani. Lalu mereka pun istirahat dan sambil bernyanyi. Saat tiba di kelas, siswi-siswi pun diberikan tugas kuis oleh gurunya. Pas semuanya mengerjakan kuis, bisa-bisanya guru ini bermain Mobile Legends. Singkat cerita, pada saat kuis berlangsung mereka bertiga ketahuan saling menyontek, lalu dihukum. Lah mereka yang sedang dihukum, Arkan dan Gibran pun bertengkar. Arkan pun dipindahkan di tempat Rani. Mereka pun berbicara tentang permasalahan yang terjadi di sela pembicaraan. Datanglah Gibran. Saat pulang sekolah, Gibran meluangkan waktunya. Di sini Gibran menyatakan perasaannya untuk menembak Rani. Rani pun terkejut lalu lari dan tidak bisa menjawab pertanyaan Gibran. Malamnya Rani pun pergi sama om-om itu lagi. Seperti biasa di tempat ia bermain poker, ternyata Gibran mengikutinya. Saat sampai di rumah, mereka pun berbicara. Tetapi di sini Gibran berbeda sama Arkan. Mereka pun berbicara. Dia mau mendengarkan semua penjelasan Rani, dan Rani pun menjelaskan semuanya ke Gibran. Dan ternyata om yang sering pergi sama Rani itu adalah om-om yang terlibat hutang sama ayahnya yang sudah lama meninggal. Tetapi Rani dan ibunya tidak bisa membayar hutangnya. Sebagai gantinya, om tersebut meminta Rani untuk menempatkan pada saat bermain poker, hanya untuk menemani, bukan mengembalikan menjadi pasangan hidup. Di saat menceritakan semua hal itu, Gibran pun menyarankan untuk mencari cara lain, tetapi Rani tersinggung dan marah. Gibran pun terdiam dengan menyesal dan tidak enak hati. Rani pun meminta maaf kepada Gibran. Sampainya di rumah, Gibran mencari cara untuk membantu lagi. Dia pun menjual semua alat musik yang dimilikinya. Lalu Rani mendatangi om itu dan memberitahukan bahwa dia ingin berhenti. Dan Gibran datang dan memberikan uang kepada om itu dan melunaskan hutang ayahnya. Akhirnya Gibran pun mendatangi restoran punya keluarganya untuk memberikan pekerjaan untuk Rani. Salut banget ya sama Gibran. Rani pun sangat bergembira mendengarkan hal itu. Keesokan harinya dia pun mulai bekerja dan penuh semangat. Tak lupa juga Gibran yang selalu mengantar jemput Rani setiap harinya. Sehabis sekolah, kepala sekolah memanggil wali kelasnya Rani dan menunjukkan suatu video yang ternyata itu merupakan video Rani dan om tersebut yang telah tersebar di sekolah. Teman satu sekolah Rani pun menghinanya dengan menuliskan di kertas yang aneh-aneh, lalu menempelnya di dinding dan di meja sekolah. Ketika Rani tak henti di kelas dihina, teman sekolahnya menghina dan Gibran lah yang memarahi temannya dan membelanya. Ternyata video tersebut disebarkan oleh cewek yang pernah berkelahi dengan Rani, dan ternyata pula video tersebut didapat dari ponselnya Arkan. Yang Rani pun dipanggil di ruangan kepala sekolah. Setelah dipanggil, dia pun meminta maaf pada teman kelasnya. Tapi ternyata Rani sudah dikeluarkan dari sekolah. Gibran pun mendatangi ke salah satu taman sekolahnya untuk membeli memori yang berisi permasalahan Rani. Sesampainya di rumahnya, sesampainya di rumah, datanglah Arkan dan datanglah temannya Rani. Jadi mereka cari cara buat nyelamatin Rani. Scene berpindah pada saat lagi kerja. Arkan pun datang menemui Rani. Arkan meminta maaf setelah apa yang terjadi selama ini. Setelah kesalahannya yang membuat Rani menderita, Gibran tiba-tiba datang. Dengan marahnya dia melihat Arkan. Terjadilah baku hantam dikarenakan Gibran ini sudah kesal sekali sama Arkan. Setelah apa yang terjadi di sini, saya agak kesel ya sama Arkan. Kayak nggak tahu terima kasih aja gitu sama Gibran yang sudah membantu Rani selama ini. Dia gak tahu perjuangan Gibran itu kayak gimana. Tapi di sini terlihat Gibran kayak menang gitu baku hantamnya, seakan-akan
Jadi dia yang salah sepenuhnya, padahal si Arkan yang mendorong Gibran. Saat Rani pulang kerja, om-om itu balik lagi dan ingin menculik Rani. Untungnya di sini Arkan tiba-tiba datang menyelamatkan Rani, tetapi ditembak oleh anak buah om itu. Datanglah Gibran untuk menyelamatkan Arkan dan dibawalah ke rumah sakit. Bisa dilihat ya, di antara ketiganya ini semuanya tersakiti. Arkan yang tertembak, Rani yang mempunyai perasaan sama Arkan, Rani yang lupa atas kebaikan Gibran. Lalu Rani terkejut melihat pria yang biasanya bersama ibunya ternyata bapaknya Arkan. Dia pun terkejut karena Rani baru tahu. Ia terus terang datang juga ibunya, lalu ayahnya dan ibunya kini menjelaskan semuanya yang terjadi, bahwa mereka dulu pernah pacaran begitu lama tapi gagal menikah. Sims berpindah di mana memperlihatkan om-om yang menembak siang ini akan didatangi kedua polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Ternyata Gibran dan Arkan yang sedang mengobrol berencana untuk mengembalikan Rani ke sekolah lagi. Keesokan harinya Gibran mengajak teman-teman sekolahnya untuk ikut demo, dikarenakan sistem sekolahnya yang lebih memilih untuk mengedepankan citra dibandingkan apa yang terjadi pada murid-muridnya. Gibran membawa suasana semangat untuk mengajak teman-teman yang lain ikutan demo, dan terdengarlah di telinga kepala sekolah Rani dan ibunya yang mendengar kabar bahwa dia akan masuk sekolah lagi. Arkan sangat senang. Dia sangat senang. Arkan sudah berteman sama Gibran. Semuanya terlihat damai. Gibran pun menyarankan agar Arkan